Rahayu, rahayu, salam Rahayu, hormat, rahayu. salam budaya. Hari ini hari yang penuh barokah. Karena hari ini spesial banget. Saya sekarang berada di tempat yang cukup keramat dan cukup sakral dan cukup terkenal, terutama untuk wilayah Indonesia dalam dunia mitos, dalam dunia spiritual. Dan tepatnya saya berada di tempat yang sangat keramat, yaitu di tempat apa ini, Kang? Pesarian Gunung Kawi. Pesarian Gunung Kawi. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam didampingi siapa, Kang? Sang Kawi. Romo Sangkawi. Beliau adalah sahabat saya dan rekan pelaku spiritual dan budaya. Ini, Kang, banyak cerita-cerita yang lagi viral tentang sahabat-sahabat budaya yang kadangkala saking semangatnya ini, Kang, keplecuk omong. Nah, karena kita ini harus waspada. Ini masa-masa mendekati era-era yang kejam, era-era yang bernuansa nafas politik sekarang ini. Betul. Nah, kita berharap nih ya, para sepuh-sepuh panutan itu jangan sampai nih mengutarakan, menyampaikan kata yang akhirnya membuat perpecahan gitu loh. Yang mula-mula kita rukun jadi tidak nyaman karena loh, panutannya awake dhewe kok bicaranya kepleset gitu loh. Sebenarnya tidak disengaja, cuma karena orang itu kan nggak tahu nih, kadang-kadang kepleset. Kita aja kalau kepleset ya nggak sadar kan gitu loh. Nah, maka untuk ini teman-teman ya, harus selalu saling mengingatkan, bukan saling mengutuk atau mengetok palu bahwa wah orang ini begini. Nah, padahal saat itu spontan sebenarnya, Mbak, spontan dan kepleset. Nah, spontan dan kepleset ini membuat dampak besar sebenarnya karena seseorang itu mungkin saya misalkan mengatakan sesuatu tentang sebuah organisasi dalam politik yang notabene ini sebenarnya mereka dari kelompok orang-orang ini sudah sebenarnya mengarah ke yang tidak bagus. Banyak di kelompok-kelompok tertentu itu yang kita tahu ini lebih mengarah memilih kelompok orang-orang yang sifatnya memperpecah belah persatuan seperti kelompok Wahabi, kelompok-kelompok radikal, dan ada satu kelompok organisasi itu jelas-jelas mendukung kelompok ini. Nah, ini teman-teman hati-hati. Jadi kita harus jeli memilih dan memilah, begitu loh, Kang, ya. Betul. Nah, mungkin hari ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 28. Nah, tanggal 28, tanggal genap ya, 2 sama 8 genap. Ini 10. Nah, ini kita berharap tanggal 28 September 2022 ini hari apa ini? Hari Rabu apa hari Kamis? Hari Rabu. Hari Rabu. Nah, kita berharap nih teman-teman ya, saling mengingatkan gitu kan. Nah, mungkin ada satu kata dua kata untuk disampaikan juga kepada sahabat-sahabat budaya khususnya. Jangan sampai nih ya, yang merasa senior, yang merasa jadi panutan, lidahnya kepelintir, hanya kepingin dianggap semakin ngetop atau pamornya semakin enggak, justru semakin nanti redup ini. Dan juga akan menimbulkan jurang pemisah gitu loh. Tetap kita bersahabat, cuma akhirnya karena ya kita ada lidah yang kepleset menjadi bumerang gitu loh. Nah, mungkin perlu juga disampaikan kepada semua ini penggiat seluruh budaya di Indonesia khususnya Nusantara. Di Nusantara. Nah, ya, yang penting adalah satu hal, bagi Bang, kita tuh penggiat budaya seluruh Nusantara harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Maka dari itu silaturahmi, pertemuan harus kita jaga, kita jalin. Satu masalah apapun sebaiknya kita dirembuk dulu. Jadi didiskusikan. Jadi jangan asal mengambil satu keputusan yang kadang kita juga tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi. Maka ini kita perlu yang namanya suatu pertemuan yang terus kita lakukan secara periodik, menunjukkan bahwa para budayawan adalah orang-orang yang sangat cinta Nusantara. Tujuan satu, Mbah, memang kita adalah
mengharapkan tetap Nusantara tetap jaya seperti dawuhnya para leluhur kita. Ya. Itu yang harus kita jaga, Mas. Jaga. Maka wajib tentunya kita sebagai seorang budayawan tetap harus bisa milah lan milih. Kita sebagai orang budaya harus tetap waskita, Mbak. Waskita. Ini yang tahun-tahun ini bukan tahun-tahun yang sangat mudah. Ya. Oleh sebab itu kita mengingatkan, bukan menyalahkan, Mbak. Ya. Mudah-mudahan dengan cara kita seperti ini semakin kita sadar Ya. bahwa kita ini adalah sama. Kita bersaudara. Kita sama. bersaudara, kita adalah sama. Oleh sebab itulah terima kasih, Mbah, bisa Ya. hadir di tempat kami Selamat, ini. ya. Mudah-mudahan Gusti Kamu Agung dengan sarananya Eyang Jugo dan Eyang Raden Jugo. Marjono Raden Marjono. di tempat ini, yang tempat yang sangat magis dan keramat ini, doa-doa kita bisa terkabulkan. terkabulkan. Iya teman-teman ya, kita ini berada di sebuah pohon yang sangat sakral, yaitu pohon Dewandaru, yang konon dalam mitos bahwa kalau kita kejatuhan atau mendapat wangsit dari pohon keramat ini, maka akan terkabul harapannya. Nah, saya juga sekarang berharap dan semoga terkabul bahwa seluruh penggiat budaya bersatu tanpa membedakan bendera, tanpa membedakan suku dan ras. Kita harus satu tujuan, melangkah di rel yang pasti bahwa budaya harus tegak berdiri. Dan kita wajib tetap melestarikan budaya ini sampai tetes darah. Dan seperti yang disampaikan Gus Kawi bahwa kita ini wajib terus menjaga kerukunan, menjaga Nusantara sebatas kemampuan masing-masing, dan pasang mata, pasang telinga ketika kalian berbicara tentang hak memilih. Karena sebentar lagi akan ada atmosfer panas dalam dunia politik. Nih sahabat-sahabat budaya, jangan sampai kita masuk ke lubang yang berisi iming-iming, yang berisi hanya untuk sekedar rupiah, nama baik kalian dipertaruhkan. Ini terutama para sepuh-sepuh, para orang-orang yang punya nama. Hati-hati, jangan sampai kalian ditunggangi oleh sekelompok golongan atau partai. Ini kalian harus jeli. Partai ini bersinggah di atasnya sana. Ya mungkin di daerah nggak terdengar, tapi kita harus melihat partai itu sampai ke pusat. Dan partai ini banyak memihak ke golongan siapa. Hati-hati, kalau kita salah, ini banyak partai-partai yang berisi para sengkuni yang sengaja ingin membuat Indonesia ini di bawah kekuasaan mereka dengan kelompok-kelompok mereka. Nih ya, terutama ini saya kasih tahu. Banyak kelompok yang sudah pro dengan kelompok khilafah, kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok yang dilarang oleh pemerintah. Kalian nih para sepuh-sepuh harus jeli dulu sebelum berkomentar ya. Baca dulu track record partai ini. Kelompok partai ini mengarah kemana? Pro dengan siapa? Kalau kita mau ngomong-ngomonglah sesuka hati kalian. Memang nggak ada yang melarang. Kalian mau milih siapa nggak ada yang melarang. Tapi ketika kalian ini merasa sebagai sepuh, jaga lidahmu. Karena mulutmu adalah harimaumu. Dan suatu saat kita yang akan merasa tidak nyaman. Persaudaraan itu jangan sampai karena rupiah, saudaraku. Persaudaraan itu pakai rasa, pakai insting, pakai pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, ya asal gacor akhirnya. Akhirnya kepleset. Dan ini akan menjadi tamparan bagi perjalanan hidup kita. Dan sejarah, ingat sejarah, akan mencatat setiap langkah kita per detik, per menit, per jam, per waktu, dan
sampai kita menutup mata. Ini akan ditulis dalam sebuah sejarah kehidupan kita untuk cucu-cucu kita, untuk generasi kita ke belakang. Ingat, saat ini kita sudah mulai melangkah menulis sebuah sejarah kehidupan nama besar kita masing-masing. Jadi pesan moral yang perlu saya sampaikan, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Dan kita perlu berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Wajib kita bersinergi dengan mereka. Dan juga wajib kita juga bersinergi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual. Karena tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh spiritual inilah yang akan membuat damai ketika mereka berceramah. Mereka bisa memersatukan juga keadaan yang genting hanya dengan orang-orang yang mempunyai spiritual tinggi. Dengan tokoh-tokoh agama yang menganut hal tentang kebenaran. Kalau ceramahnya itu mulai menyinggung pemerintah, menyinggung banyak hal, selalu mengoreksi kekurangan orang lain, hati-hati. Hati-hati, kelompok ini jangan pernah sampai kita masuk ke sana. Karena apa? Seorang penceramah, seorang spiritual harus berbicara tentang kedamaian, bicara tentang kerukunan, bicara tentang pemersatu. Ini penting. Dan kita berdua dan semuanya wajib menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena pondasi Pancasila ini jangan sampai digoyah oleh orang-orang yang ingin merubah Pancasila. Ideologi Pancasila jangan sampai kita mau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sengkuni seperti ini. Karena kelompok-kelompok ini sudah masuk ke saraf-saraf agama di Indonesia ini. Masuk ke sendi-sendi pendidikan, masuk ke sendi-sendi pemerintah, dan lebih konyol lagi sudah masuk ke pori-pori budaya. Kalau kita tidak waspada, maka budaya akan juga runtuh. Kalau budaya runtuh, maka ajaran budi pekerti para leluhur akan juga sirna. Maka saya dan Romo Kisawi akan terus berjuang untuk selalu mengingatkan. Dan kita juga kalian ingatkan ketika kita juga salah melenceng. Mudah-mudahan kita di tempat yang keramat ini dijabai, diridhoi oleh para sesepuh di tempat ini. Dan di tempat yang sangat sakral ini, terutama di bawah pohon Dewandaru, saya Mbak Gimbal dan Sangkawi dan Romo Sangkawi berusaha menjaga marwah leluhur sampai kita juga tidak mampu lagi bersuara. Saudaraku sebangsa setanah air, jaga NKRI, jaga Bumi Pertiwi. Sudah saatnya kita bersatu untuk menjaga keutuhan bumi tercinta NKRI, Ibu Pertiwi Nusantara. Salam hormat. Rahayu, 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 rahayu. Kula boten purgati.